Ya Allah, skripsian teh ya. Capek skripsian teh. Direvisi terus kan? Mm-mm. Ngomong ke dosennya ih. Udah ngomong padahal teh. Bimbingannya rajin tapi. Alhamdulillah. Tapi rada killer merenya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Orang ngojek deui lah, enang lah. Kunaon? Biasa Mang Dodoy. Motor-motor saha. Udah. Embung A+ coba. Penumpang orang diembat kabeh. Sugana. Iya, lumayan kan kawin doharang nanjak ge. Kan ada pemasukan. Saya enggak ada pemasukan, udahlah. Kembali lagi ngojek. Dikira Biasa tuh motor dipakai seenaknya, enggak mau A+. Saya enggak ada pemasukan, setor enggak ke saya. Sabar. Innallaha maha sobirin. Cakep. Lain pantun. Saya mau apa tuh, maaf. Lain pantun. itu kalau ada Pak Ustadz dimarahin kayak gitu. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Gak usah Apa nih? Obrolannya menarik ini. Iya enggak Pak Ustadz, gini. Ngobrol. Marah-marah. Kenapa? Saya lagi Aduh, emosi biasa tuh teman ojek saya, Mang Dodoy. Gak mau A+. Kenapa katanya? Asik aja dia karena enjoy tuh ngojeknya, penghasilannya bertambah. Marema tuh ya. Marema. Laris. Sampai penumpang saya juga diembat. Waduh. Udah sama motornya motor saya. Nggak setor juga ke saya. Gimana tuh? Sabar. Dia kan sabar juga ada batasnya. Cakep. Sarwana. Kirain pantun bukannya. Hatinya lagi panas Pak Ustadz. Ini kayaknya cuma Pak Ustadz yang bisa mendinginkan. Jadi maunya gimana maunya? Es teh. Tuh itu maaf. Apa ya? Soalnya kalau emosi gini pengennya minum es teh nih. Itu puasa batal atau enggak sih kalau Ya makanya sabar awalnya sabar, bentar lagi buka puasa. Iya. Sayang. Iya. Ada ceritanya nggak Pak Ustadz? Apa tuh? Yang tentang Tentang sabar gitu. Biar awalnya itu dikasih ini. Gitu. Iya, kalau kita bicara ngomongin sabar memang udah diucapin, kita juga mudah ngenasehatin ngomongnya sabar. Tapi kan Ome yang mengalami jalannya kan berat ya. Iya berat banget nih. Berat banget ya. Ngedumel terus nih di hati itu. Sampai ada tadi kan sabar ada batasnya gitu. Kemudian apa tadi tuh tidak akan lagi ngasih Pinjaman motor gitu ya. Nah, bicara masalah tadi kisah sabar nih. Ada kisah yang masyhur sekali terkenal ya. Jadi salah seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu an itu menyampaikan satu kisah, satu peristiwa kejadian. Kata Anas bin Malik, maron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin. Jadi suatu hari Rasulullah itu melewati seorang wanita yang sedang menangis di depan sebuah kuburan. Nah, jadi kuburan itu dalam riwayat yang lain itu adalah anak kecil bayinya wanita tersebut yang sangat dicintainya. Dia kehilangan banget tuh. Jadi nangis terus di depan kuburannya. Kata Rasulullah akhirnya nyamper. Kemudian berikan nasihat. Persis tadi, sabar, isbiri yang sabar gitu. Tapi maklum lagi emosi dengan perempuan ya. Gitu. Jadi kata wanita itu, ilaika anni. Udahlah kamu ke sana, jangan mendekat kepadaku gitu ya. Jangan usah Pokoknya nasihatin gitu. Gak usah nasihatin saya gitu. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak merasakan betapa beratnya musibah yang aku sedang alami ini gitu. Nah, walam ta'rifu, wanita itu tidak tahu kalau yang tadi nasihatnya adalah Kanjeng Nabi. Nah, jadi ketika Nabi dibilangin oleh wanita ilaika ini, udah kamu ke sana. Pergilah kalau ini ya. Ya, jadi akhirnya Rasulullah pergi tuh, gitu. Rasulullah tanpa komentar pergi, kemudian beberapa saat kemudian ada seorang sahabat Nabi yang mendatangi wanita tersebut, ngasih tahu, kamu tahu nggak tadi yang ngasih nasihat itu siapa? Nggak tahu siapa sih? Itu Kanjeng Nabi, gitu. Kaget tuh, akhirnya merasa bersalah. Akhirnya dia langsung wanita tersebut langsung menuju rumah Kanjeng Nabi minta maaf, gitu karena telah berkata kasar, gitu ya. Nah kata Nabi,
memberikan nasihat lagi tuh. As-sabr innamas sabru indas sadmatil ula. Jadi sabar itu pahala terbesarnya yang paling bernilainya dihitung ketika terjadinya musibah. Bukan sudah berlalu sekian waktu. Gitu. Itu yang pahala sabar yang paling besar itu. Nah, di sini para ulama memberikan satu faidah pelajaran penting dari kisah ini. Tifquhu sallallahu alaihi wasallam wa karimu khuluqihi. Bagaimana lembutnya akhlak Rasulullah dan mulianya akhlak Rasulullah, lam yamtahir al mar'ata. Dia tidak ngambek. Rasulullah tidak ngambek ketika disuruh pergi itu. Kan kalau kita ngasih nasihat aja nih mah kesana diberi nasihat, kalah nyolot kan gitu. Jadi tidak terima tuh yang memberi nasihatnya tuh. Ketika yang diberi nasihatnya nolak gitu kan. Nah, Rasulullah tidak berkata kasar, tidak bersikap kasar kepada wanita tersebut. Bal adaraha bi musibatiha. Bahkan Rasulullah berempati sebetulnya dengan musibah yang menimpa wanita tersebut. Nah, jadi memang kita juga ikut berempati nih atas musibah masalah yang sedang dihadapi oleh omong ini ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Tapi berkaitan dengan sabar ada batasnya. Memang ini ungkapan itu bisa benar, bisa salah. Gimana tuh? Nah, kalau bisa benar itu kan tergantung kemampuan manusia ya. Itu kalau dikaitkan dengan sudut pandang manusia. Itu kan manusia punya keterbatasan. Ada sekian banyak tuh yang akhirnya karena kesabarannya tidak kuat lagi, akhirnya dia melakukan hal-hal yang justru mencelakakan dirinya. Tapi kalau bicara masalah agama, khususnya dalam sudut pandang Allah, sabar itu seharusnya tidak ada batasnya. Nah, supaya sabar itu tidak ada batasnya, itu ditentukan oleh seberapa besar ketakwaan seseorang kepada Allah. Semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin sabarnya tidak ada batasnya. Contoh Nabi Ayub. Tapi jangan bilang begini, Ustaz itu kan Nabi. Terus kalau Nabi gimana? Gitu itu kan Nabi, saya manusia boy. Bukan Nabi. Jangan aku Nabi gitu ya. Tapi kan ujian Nabi kan paling berat gitu. Nah, jadi kesabaran itu akan tidak ada batasnya kalau kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya. Nah, salah satu caranya itu kata para ulama, coba sadari bahwa ujian masalah yang menimpa kita itu akan jauh lebih besar daripada yang ini. Jadi ada istilah di kita kan, aduh untung sakieu gitu. Itu kan syukur ya. Misalnya jatuh dari motor misalnya. Untung keneh wae. Untung wae. Itu sebenarnya rasa syukur gitu ya. Walaupun kaki lecet-lecet gitu. Untung temen meninggal gitu ya. Kalau izin makan maut misalnya kan gitu. Jadi itulah cara supaya sabar itu tidak ada batasnya. Mudah-mudahan juga masalah omong itu bisa seperti itu, bisa menimbulkan kesadaran gitu ya. Sekarang saya sudah sadar, berarti saya dan bersiap sabar. Sabarlah, gak apa-apa lah. Mungkin itu udah rezekinya Mang Dodo. Gitu. Masya Allah, cakep. Berarti ya saya gak akan lanjut ngojek lagi nih. Iya. Berarti biasalah. Mau pindah apa? Nunggu burit aja. Nunggu burit. Azan. Burit. Azan maghrib. Burit. Itu kan Itu kan ada lagunya di Dul Sumbang. Apalagi Apa tuh? Berit. Beda itu mah tuh Pak Ustadz. Burit dengan berit. Beda. Berit mah yang ada di kita nih lagi banyak nih kan viral tuh berit-berit yang ada di Pertamina ada yang ini itu banyak berit. Iya. Kalau burit itu mau buka puasa. Iya. Mana sih Pak Ustadz? Itu aja ya. Terus khususnya untuk main tetap sabar. Ya, sekarang saya udah tercerahkan berarti saya mudah-mudahan sabar ya. Mungkin itu udah rezekinya Mang Nah, Dodo itu lah. Bagus gitu tuh ya. Oke, kita aja dulu ya. Siap. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kumaha? Turun heula ngojek teh. Udahlah, kita nggak akan ngojek dulu. Kan udah rezekinya Mang Dodo ya. Buka bae heula lah. Kita buka puasa di musola lagi ya, Cing. Siap-siap lah buat buka puasa. Enggak, saya pakai puasa sama Pak RT. Kenapa? Kayaknya pengen malam Jumatan lagi. Enggak kan sekarang udah bukan malam Jumat. Setiap malam adalah malam Jumat buat Pak RT mah. Iya. Mau rekam lagi? Nah, itu dia. Salah. Saya nunggu
azan maghrib aja di sini. Ngabatin, hayu ngabatin, hayu urang ngaji batin. Hihi, ada Pak RT. Ada Pak RW. Heh, Pak Ustadz. Aduh. Intel. Intel.